Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulur-dulur bersama Kang Oprek Channel. Di video kali ini Kang Oprek akan mencoba memperbaiki modul kulkas LG. Ini bukan inverter, kulkas LG yang biasa. Ada yang bilang semi inverter, padahal bukan semi inverter, ini kulkas biasa ya, hanya pakai modul aja. Cara kerjanya sama seperti yang pakai timer, cuma ini bedanya sistemnya digital, dikontrol pakai microcontroller. Jadi bukan semi inverter. Ini kerusakannya modulnya mati total. Nih bisa dilihat dulur-dulur, sikringnya putus yang gede. Pius 9 ampere atau 15 di sini tulisannya. Ini gak usah dicoba, karena biarpun dicoba pasti ini udah yakin mati total, sikringnya aja putus. Ini kita telusuri jalur-jalur putusnya dulu. Oke dulur-dulur, sebelum lanjut ke videonya, ke pembahasan kerusakan modulnya, jangan lupa channel Kang Oprek di subscribe, di like, di komen juga boleh, karena subscribe itu gratis. Langsung kita cek dulu. Nah ini untuk konslet seperti ini, penyebabnya bisa beberapa macam. Bisa juga kena petir, terus tegangan listrik naik turun, atau kena tegangan listrik yang kelebihan gitu, melebihi arus 250, kemungkinan jebol juga. Nah ini biasanya kalau konslet begini, ini varistor, ini ada yang biru. Nah yang biru yang ini lur, ini varistor biasanya jebol, tapi di sini kelihatannya masih utuh. Nah sebelum disambung nih sikring, kita coba lepas dulu varistornya. Kadang-kadang ini biang kerok konslet. Karena apabila menemui sikring putus disambung, dijamin pasti meleduk lagi lur. Kita cek dulu varistornya apakah oke atau enggak, karena kalau dilihat secara fisik ya enggak pecah ini ya. Waduh, nih soldernya belum panas. Ini coba kita cabut dulu si varistor ini, apakah rusak atau enggak. Nah ini semacam kayak sikring juga ya fungsinya, nggak kelihatan ini. Nah ini karena ini masih utuh, ini kita cek dulu ini di mana nih, kapasitor lah lur, biasanya diukur, karena ini jenisnya kapasitor keramik ya. Apakah ada angkanya, karena jangan tertipu sama yang mulus. Nah ini masih terukur. Ini sepertinya ya kalau diukur masih hidup ya. Kita amankan dulu. Kemudian selanjutnya kita cek nih yang di sini nih. Diodanya. Terus ini nih apa? Resistor. Sebelum nanti terakhir sini ya, IC regulator ini nih switching. Ini switchingnya mati atau enggak? Karena kalau konslet ini bisa mati, bisa enggak gitu ya. Ini kita cek dulu dioda sama resistornya. Oke, kita lanjut lur. Ini udah dicopot-copotin ya. Waduh, sebentar nih musiknya kita matikan dulu. Ini bagi yang mau menyimak silahkan disimak, bagi yang mau bisa, bagi yang nggak perlu ya dilewat saja. Nah ini kita angkat dulu satu-satu biar akurat. Ini resistornya di area vital sama dioda kita cek
apakah masih oke. Ini untuk MKP dilepas dulu ya, karena ngalangin ininya nih, nutupin sama elko nih, dicabut dulu biar lebih jelas, biar lebih lega. Nah ini untuk R nya kita ukur dulu nih. R yang pertama ini 1 megaohm biasanya. Nah ini masih oke lur, cuma nggak jelas ininya ya, gimana nih, tar setting dulu dah. Nah beginilah kelihatan nih. Ini R yang pertama kita ukur. Nah ini 0,9 dibuletin 1. Kemudian R yang sini juga sama nih, 1 megaohm. Warnanya sama gelangnya ya lur nih. Ini kita lanjut nih 1,5 ohm ya. Ini masih ada nilainya, ini cuma nggak jelas ya layarnya tuh, 1,5. Kemudian yang ini 50 ohman kalau nggak salah, 55 66 lah kalau dibuletin kali, 55 koma. Kemudian untuk dioda ini nggak ada yang konslet nih, bolak balik, ini baru nyambung. Kemudian yang ini nih, yang satunya juga masih oke. Oh, kemudian dioda kiprok nih jarang putus, kita cek aja biar yakin. Pokoknya nyambungnya harus sebelah kalau dioda lur. Nah ini komponen normal semua, ini kita pasang lagi lur. Kalau udah gini kan udah yakin nih, udah dites satu-satu, nggak ada yang rusak. Ini tinggal ini nih switching, kita tes dulu aja, kita nyalain, kita solder ulang kembali. Oke dulur, kita lanjut. Ini sudah disolder semua, komponen sudah terpasang. Pastikan nih solderannya kuat dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini varistor juga udah dipasang. Kemudian nih sikring sementara Kang Oprek di jumper dulu aja pakai kabel yang tipis buat jaga-jaga. Ini langsung kita tes apakah meledak lagi atau enggak sikringnya. Mudah-mudahan aman. Nah ini relay bunyi cetek, berarti rangkaian kerja lur, aman ini ya. Tegangan 12 sama 5 voltnya sudah dipastikan masuk. Ini sebentar kita cabut dulu. Nah bunyi ceklek, kita colokin lagi. Nah mantap lur, ini berarti modul sudah oke. Waduh mati lur lampunya. Mohon maaf colokannya kecabut. Berarti ini udah oke. Jadi penyebabnya cuma penyebab kerusakannya cuma di sikring. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sikringnya bisa putus? Ini kemungkinan ada indikasi kerusakannya di unitnya ya, di unit pengkabelannya mungkin, atau di area lain, kompresor dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan sikring putus. Karena di komponen rangkaian power supply-nya seperti tadi yang kita periksa, ini enggak ada yang mati ya, komponennya masih fungsi semuanya. Jadi ini sebelum dipasang modul, alangkah baiknya unitnya, pengkabelan di bodinya dicek-cekin dulu, jangan sampai ada yang beradu. Mulai misalkan diurutlah dari komponen-komponen lainnya kayak heater gitu kan, kompresor di sono dicek-cek dulu. Usahakan jangan ada yang beradu kabel-kabelnya. Nah ini hanya salah satu penyebab kerusakannya saja. Jadi intinya video ini jangan dijadikan patokan misalkan kerusakan modul mati total. Jangan, ini jadikan saja video ini sebagai referensi buat dulur-dulur. Karena seperti biasa, tiap kerusakan elektronik itu berbeda-beda, gejalanya sama mati total, tapi kerusakannya belum tentu di sini saja di sikring, bisa juga di komponen lainnya. Makanya seperti Kang Oprek
bilang tadi, pastikan dulu rangkaian komponen pendukungnya itu berfungsi semua, nggak ada yang mati, nggak ada yang konslet. Oke, cukup sekian video dari Kang Oprek. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis lur. Ini cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas.